Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai Iron Fist season pertama. Dan jujur gua habis tadi rewatch di Netflix selama 13 episode tuh. Dan jujur aja gua menemukan banyak sekali apa yang bisa dibilang ada yang bagusnya, ada yang gak bagusnya. Dan gua akan jelaskan semuanya dan gua akan breakdown semuanya, reviewnya, ceritanya, plot singkatnya, sama pendapat gue mengenai Iron Fist season pertama yang ada di Netflix tersebut. Buat kalian yang belum nonton Iron Fist season pertama, spoiler alert buat kalian yang belum nonton. Jadi gua saran buat kalian nonton dulu Iron Fist season pertama di Netflix. Habis itu kalian bisa langsung kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Oke, karena ini akan mengandung banyak banget spoiler untuk kalian. Dan gue ingin memperkenalkan kepada kalian itu bahwa Marvel Netflix itu bisa jauh lebih bagus daripada MCU. Juga aja, mohon maaf gue ngomong gini nih. Sebelum kita lanjut video, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share ke teman-teman kalian, maka gue akan semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Iron Fist season pertama. Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya, mengenai Iron Fist yang pertama, jujur aja gue pertama kali lihat series itu bisa dibilang agak sedikit membosankan, tapi menuju klimaksnya itu bagus banget, Pak. Ya walaupun ada sedikit beberapa plot yang terburu-buru, oke, nggak masalah, tapi gue cukup menikmati lah mengenai Iron Fist ini yang bisa dibilang penuh dengan investigasi, penuh dengan berbagai macam penyelidikan, sama dengan super power ala Kunlun yang sangat benar-benar bagus banget di Iron Fist ini. Dan gue bisa mengetahui Iron Fist ini powernya seperti apa dan apa ya, semua originsnya masih belum tampak lebih jelas lagi, karena itu akan jelaskan di season kedua. Tapi di season pertama ini sebagai perkenalan karakter, sebagai perkenalan superhero ini tuh gue bisa melihat banyak banget hal yang bisa dibilang itu bisa jauh dipetakan seperti itu. Dan juga jalan ceritanya agak sedikit rumit. Jadi kalau kalian ingin nonton series ini tuh, kalian mending harus itu benar-benar full, karena jangan sampai ada skip. Benar-benar itu semua kuncinya ada di semua episode itu, Pak. Dan selama 13 episode ini, oh my god, semua pemainnya bisa jago acting semua, Pak. Mohon maaf, bagus banget sih. Dan gue akan bahasnya seperti ini. Dan siapakah Iron Fist sebenarnya di Marvel Universe itu? Oke, gue akan jelaskan di sini. Iron Fist bercerita tentang seorang pemuda bernama Danny Rand yang mengalami kecelakaan pesawat pada saat berumur 10 tahun bersama kedua orang tuanya. Lalu, ia dibesarkan di sebuah tempat di dimensi lain yang bernama Kunlun, di mana ia ditempa menjadi Iron Fist. Setelah 15 tahun kemudian, ia kembali lagi ke New York untuk mengklaim kembali harta dan perusahaan milik orang tuanya dulu. Namun, ternyata usahanya itu tidak berjalan lancar dengan ada gangguan dari Mitchum family dan musuh besarnya yang memulai bangkit di kota New York. Iron Fist sebenarnya memiliki cerita dasar yang cukup menarik dan bagus. Namun kali ini gue melihat bahwa Marvel itu sebenarnya terlihat kesulitan sekali untuk membangun cerita karakter Danny Rand tentang bagaimana ia mendapatkan kekuatan mistik Iron Fist-nya. Tidak seperti series sebelumnya seperti Daredevil yang memang tidak memiliki kekuatan fisik, hanya seorang pengacara yang buta dan memiliki kekuatan semacam sonar dan kemampuan bela diri yang hebat. Tetapi di series ini, Iron Fist itu mendapatkan kekuatan mistiknya dari tempat yang bernama Kunlun. Namun sepertinya MCU ini masih kurang berhasil untuk menggambarkan proses ia mendapatkan kekuatannya. Bahkan Kunlun sendiri pun masih terbatas visualnya di series ini. Begitu juga latar belakang dari para monks atau para biksu ini yang melatih Danny Rand selama 15 tahun ini, serta bagaimana proses ia mendapatkan kekuatannya dari naga mistis Shao Lao. Marvel masih belum bisa berhasil menceritakan dengan jelas proses Danny Rand mendapatkan kekuatan dari Kunlun. Dan juga skrip di film ini itu hampir setiap episodenya ditulis oleh penulis yang berbeda. Itu pun terlihat jelas sangat berantakan. Banyak scene yang gua lihat ini terlalu membosankan dan juga tidak masuk akal dan juga mengulur-ngulur waktu. Ya, gua bisa melihat ada berbagai macam plot yang bisa dibilang itu agak mengulur waktu, tapi kita juga diperkenalkan bagaimana sisi positifnya. Ketika itu kita akan diperlihatkan apa ya, konflik antara Danny Rand sama kedua temannya itu adalah keluarga Mitchum. Nah, keluarga Mitchum ini adalah teman-teman lamanya si Danny Rand sebelum dia menghilang 10 tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang perusahaan ini adalah sebuah perusahaan Rand, di mana perusahaan Rand ini adalah perusahaan paling kaya di kota New York. Dan juga anehnya di sini, kalau ini benar-benar adalah di Universe MCU, pastikan di yang which is itu satu kota di New York, pasti itu kenapa mereka gak mention Stark Industries lah atau Oscorp segala macam. Literally di situ tuh hanya cuman Rand Enterprises yang mereka luncurkan di sini kalau mereka benar-benar serius untuk menggarapnya di MCU Universe. Jadi bisa dibilang kayaknya si Iron Fist ini
untuk penulisnya dia tuh terlalu fokus sehingga dia tuh kayak nggak mention beberapa perusahaan yang lainnya kayak Star Industries lah atau Oscorp segala macam. Mereka nggak mention seperti itu. Alhasil seakan-akan Iron Fist ini memiliki plot yang dimana tuh universe itu kayak universe sendiri. Jadi seperti itu, makanya gue nggak merasakan adanya persaingan antara perusahaan bagaimana gitu ya. Karena kalau kita lihat dengan film-film superhero, film superhero yang sekelas DC Marvel ya, mereka tuh selalu mengumpatkan yang namanya itu persaingan antara bisnis. Contoh Wayne Enterprises. Kalau kalian masih ingat dengan Wayne Enterprises di DC Universe ya, Wayne Enterprises selalu bersaingi dengan LexCorp Industries di Metropolis sama Queen Industries dari kota Star City. Jadi bisa dibilang itu masih ada Easter egg-nya. Tapi kalau di sini ini benar-benar mereka tuh nggak ada persaingan bisnis antara Star Industries lah atau Oscorp, karena benar-benar literally mereka ini cuma satu kota, New York. Pasti kan banyak banget lah perusahaan yang bisa dibilang tuh ada persaingan perusahaan atau persaingan apapun itu bisnis segala macam itu kan pasti ada kan kalau di gitu ternyata. Tapi di sini nggak ada di sini. Jadi benar-benar bisa dibilang tuh kayak mereka tuh seakan-akan punya universe sendiri ya, kayak yang gua lihat sini ya. Jadi bisa dibilang itu sih salah satu kelemahannya. Dan juga untuk originnya si Danny Rand. Oke, gue melihat Danny Rand ini ketika dia itu pertama kali muncul di episode pertama, ketika dia itu muncul sebagai gembel yang entah beranak anak kemana itu, gue melihat dari audisi ketika dia itu klaim bahwa dia itu adalah Danny Rand yang sudah mati 15 tahun yang lalu. Itu menurut oh my god, tuh gue merasakan banget struggle-nya gimana sih ketika dia itu berusaha untuk mengambil alih tahtanya kembali sebagai CEO perusahaan Rand Enterprises. Dan juga kita bisa melihat kedua temannya itu si Joy Meacham sama si Ward Meacham. Itu adalah kedua temannya yang sudah mengambil alih perusahaan Rand Enterprises semenjak kematian kedua orang tua si Danny Rand, juga Danny Rand sendiri ketika pesawatnya jatuh di pegunungan Himalaya. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika perusahaan Rand itu sudah jatuh dan tidak ada yang mengurus lagi, akhirnya Rand Enterprises itu sedang diambil alih oleh keluarga Meacham. Nah, jadi gini, buat kalian belum tahu ya, Rand Enterprises itu dijalani oleh dua orang. Itu adalah si keluarga Meacham sama keluarga Rand. Nah, tapi yang memiliki perusahaan ini sebagaimana perusahaan ini memiliki fullnya itu adalah si keluarga Rand. Nah, keluarga Meacham ini adalah keluarga bisa dibilang itu mereka tuh hanya membantu dari segi backupnya doang sebagai CEO kedua lah ya. Tapi CEO pertamanya adalah si keluarga Rand. Makanya bisa dibilang perusahaan ini dinamakan sebagai Rand Enterprises. Nah, semenjak kematian keluarga Rand ketika itu akan meluncur ke Cina, tapi pesawat itu akan jatuh ke pegunungan Himalaya, akhirnya perusahaan Rand tersebut itu langsung diambil alih oleh keluarga Meacham dan menjadikan semua full asetnya itu diambil alih oleh keluarga Meacham, which is keluarga Meacham ini yaitu adalah si Ward Meacham sama si Joy Meacham. Itu adalah kedua teman dekatnya si Danny Rand ketika dia itu masih kecil ya. Dan kita bisa melihat bahwa ketika Danny Rand udah kembali, dan gue suka banget ketika mereka tuh mengatakan bahwa wah lu bukan Danny Rand, lu kayak gimana. Itu gue suka sih dengan struggle itu ketika Danny Rand tuh muncul atau berantak dan dia tuh udah dinyatakan meninggal selama 15 tahun, tapi dia tuh tiba-tiba kembali dengan sehat walafiat, tapi karena dengan penuh gembel. Padahal mereka udah lihat bahwa Danny Rand itu adalah seorang anak bilioner kan ya, tapi dia kembali dengan dengan tampilan yang sangat-sangat gembel sehingga mereka tuh nggak percaya. Nah, itu gue suka dengan plot seperti itu sehingga kita bisa melihat struggle-nya Danny Rand seperti apa. Tapi ada beberapa plot hole yang bisa dibilang tuh terlalu memanjang-panjangkan durasi. Contoh deh, kalau kalian bisa melihat meditasinya Danny Rand ketika di shoot itu terlalu lama Pak, sumpah mohon maaf, terlalu lama banget. Sehingga gue melihat ini kayaknya semua episode itu kayak bisa dibilang tuh ada yang terlalu dilama-lamain. Itu contohnya adalah ketika shotnya di mana Danny Rand sedang bermeditasi untuk mendapatkan kekuatannya si Iron Fist ini. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa Danny Rand ini ketika dia bertemu dengan si Colin Wing, dengan berbagai macam tokoh-tokoh Marvel Netflix yang lainnya. Contoh ada tokoh Marvel Netflix yang dari Daredevil Universe. Itu adalah si Claire. Nah, Claire ini adalah tokoh dari Daredevil yang pernah muncul di scene 1 sampai scene kedua Daredevil. Dan dia muncul di sini untuk membantu si Iron Fist ini ya. Dan seperti itu makanya bisa dibilang ya bagus. Cuma gini, gua merasa kenapa tokoh seperti Claire ini kenapa dia muncul di sini? Padahal kalau dia nggak muncul nggak masalah, sumpah. Gua melihat Claire ini hanya sebagai tokoh Easter egg doang. Jadi bisa dibilang Iron Fist ini kayak bisa dibilang mereka tuh kayak ingin meniru formulanya Daredevil sehingga itu akan melahirkan namanya itu story yang sangat menarik. Tapi it's okay. Gua melihat seluruh alur plot ceritanya benar-benar menarik kok. Semuanya menarik. Tapi ada beberapa yang dipanjang segala macam itu kayak membuang-buang waktu gua sih, sehingga ya elah kok gini-gini amat sih gitu sih yang gua lihat pertama-tama ya. Tapi semenjak episode 3 sampai episode ke-13 itu kalian bisa melihat bahwa story-nya untuk si Danny Rand sebagai Iron Fist itu mulai diperketat. Apalagi gue suka banget ketika ada sebuah konspirasi di mana kedua orang tua Danny Rand itu mereka tuh mati pasti aneh bunuh kan. Gak mungkin pesawat itu jatuh tanpa alasan jelas.
Jadi semuanya dijelaskan di sini Pak. Jadi kita bisa melihat bahwa pelan-pelan per episode itu menjelaskan mengenai si Harold Meacham. Nah, Harold Meacham ini adalah bapaknya si Joey Meacham sama si Ward Meacham. Dan dia si Harold Meacham ini adalah CEO sebelum dari Rand Enterprises, teman lama dari ayahnya si Danny Rand ini ya. Dan kita bisa melihat bahwa si Harold Meacham itu dia tuh ternyata masih hidup Pak. Setelah dia itu udah dikabarkan meninggal akibat kanker 10 tahun yang lalu. Dan kita bisa melihat bahwa si Harold Meacham itu, kita udah tahu bahwa ini adalah villain ya, karena udah melihat dari wajah-wajahnya segala macam. Dan kita dipermainkan dengan kata-katanya dan juga sebagai macam dia tuh pernah berkonspirasi juga dengan The Hand. Karena di sini di Iron Fist pertama itu akan berfokus dengan villain yang bernama The Hand. Nah, The Hand ini adalah sebuah organisasi dari Chinese yang bisa dibilang ini adalah sangat kultus banget, dan juga ini adalah seperti mafianya Chinese, tapi bisa dibilang lebih meluas lagi karena untuk anggota The Hand ini sudah meluas di berbagai macam dunia, terutama di New York sama di berbagai macam kota-kota yang ada di sekitar Amerika Serikat, bahkan sampai ke Cina sekalipun. Karena The Hand ini udah dijangkau meluas banget Pak. Jadi ibarat kata The Hand ini kayak Illuminati-nya dunia Marvel lah ya, seperti itu. Jadi The Hand ini gue bisa bilang oh my god, semua perencanaan mereka tuh bagus banget. Dan kita bisa mengetahui bahwa selama ini Rand Enterprise itu mereka tuh sudah memasok berbagai macam narkoba pemberian dari The Hand ini, sehingga Rand Enterprise itu cepat sukses, cepat mempunyai saham banyak dikarenakan bantuan dari anggota gangster The Hand. Jadi bisa dibilang The Hand ini yang sudah mengcover semua kesuksesan dari Rand Enterprise sejak lama Pak. Jadi kita bisa melihat tokoh si Danny Rand ini ketika itu berusaha mencari tahu keluarga bagaimana dan bagaimana itu bisa terhubung dengan gangster The Hand ini, itu bisa dibilang oh my god, itu gua nyesek sih, gua rasain Danny Rand itu oh my god, itu bagus banget sih, konspirasinya itu sangat pelan-pelan sekali. Dan storyline seperti ini hampir tidak ada di MCU Pak, mohon maaf nih. Dengan konspirasi, pengkhianatan, bahkan dengan plot yang seberat ini, gua tidak menemukan sama sekali di MCU Pak, kecuali Captain America Universe. Karena bisa dibilang sampai sekarang pun Captain America Trilogy itu adalah the best movie Marvel ever lah, karena konfliknya mereka tuh nyata gitu loh, abel-abel dengan pemerintah, itu gua bagus banget loh. Apalagi di Iron Fist ini bisa dibilang tuh dengan plot yang sangat-sangat rumit, sehingga gua langsung rewatch beberapa episodenya. Bener banget, semuanya bagus banget, dan pengkhianatannya oh my god. Lu kalau lihat Iron Fist season pertama ya, lu bisa melihat semua karakter yang ditemui oleh Danny Rand itu, yang dia itu berteman dengan si Colin Wing dan juga Mas Colin Wing sekalipun, si Bakuto itu, mereka itu semuanya berkhianat, oke? Semuanya berkhianat, bahwa selama ini itu sejak awal Danny Rand itu udah masuk ke New York City, The Hand ini sudah berusaha untuk penculik dia. Nah, alasan The Hand ini mengincar si Iron Fist ini dikarenakan Iron Fist ini kan adalah sebuah immortal weapon, karena itu adalah sebuah senjata hidup dan juga adalah senjata yang paling immortal. Itu adalah sebutan dari Iron Fist, dan The Hand ini sudah mengetahui asal-usul Iron Fist bagaimana penciptanya, siapa saja Iron Fist pendahulunya. Jadi bisa dibilang Iron Fist itu bukan hanya si Danny Rand doang. Sejak berbulan-bulan abad bahkan sejuta-juta tahun yang lalu, Iron Fist itu sudah ada penggunanya. Bahkan berbagai macam pengguna Iron Fist itu sudah dikenal oleh The Hand. Makanya The Hand itu selalu mengincar Iron Fist karena apa? Karena mereka ingin mengambil alih Iron Fist ini untuk dijadikan sebagai senjata hidupnya mereka untuk mengambil alih dunia. Jadi seperti itu. Maka bisa dibilang organisasi teroris seperti ini itu bagus banget dengan motivasi mereka untuk mengincar si Iron Fist ini. Dan kalau kalian udah mengikuti Marvel Netflix sebelumnya, kalian bisa pastikan bahwa The Hand itu sudah berusaha dengan Luke Cage, sudah berusaha dengan Daredevil. Bahkan kalau kalian udah nonton Daredevil yang pertama, kalian masih ingat gak dengan tokoh yang bernama Madame Gao? Nah, Madame Gao ini adalah pemimpin dari The Hand tersebut. Jadi bisa dibilang The Hand itu sudah pernah berusaha dengan Daredevil, Luke Cage, bahkan berbagai macam hero-hero Marvel Netflix yang lainnya. Sehingga konklusinya itu akan diselesaikan di Iron Fist ini, karena di Iron Fist pertama ini mereka fokusnya dengan The Hand, karena di komiknya sendiri The Hand ini juga adalah salah satu villain terberat dari Iron Fist tersebut. Makanya The Hand ini seperti kata kayak Illuminati-nya Marvel lah ya. Jadi banyak banget orang yang secara sembunyi itu bergabung dengan The Hand ini untuk menjadi seorang petarung hebat, bahkan untuk menjadi pemasok narkoba, bahkan berbagai macam aktivitas kriminal yang ada di Marvel Universe. Sehingga berbagai macam penyelundupan narkoba, juga senjata ilegal segala macam itu semua diurus oleh The Hand ini. Dan kalau kalian masih tanya, bang, kalau udah ada The Hand kenapa Kingpin udah ikut campur? Nah gini,
Kingpin itu sudah pernah bekerja sama dengan The Hand itu di Daredevil season pertama, dan itu udah dilanjutkan operasinya oleh Daredevil semenjak dia itu akan menangkap si What's the Face di akhir episode Daredevil season pertama, sehingga kita bisa melihat bahwa The Hand ini jangkauannya udah luas banget Pak, dan mereka udah berusaha dengan berbagai macam hero Marvel yang lainnya. Dia pernah berusaha dengan Luke Cage, Daredevil, terus Jessica Jones juga pernah, bahkan Punisher juga pernah lah. Jadi bisa dibilang The Hand ini berusaha dengan mereka, sehingga mereka akan menunjukkan series di mana adalah The Defenders. Itu adalah sebagai konklusi untuk menangani The Hand secara tamat. Jadi The Hand itu akan benar-benar tamat di Defenders tersebut. Itu sebagai klimaksnya mereka lah ya. Jadi seperti itu. Bahkan bisa dibilang The Hand ini benar-benar sulit banget dikalahkan lah. Bahkan mereka itu jangkauannya udah luas banget Pak. Jadi gue suka dengan villain seperti ini ya. Villain seperti ini tuh bisa dibilang tuh sangat nyata. Bahkan ada beberapa hal yang gak nyata, seperti kayak super power yang si Madam Gao segala macam agak pakai force gitu ya. It's okay. Tapi it's okay lah ya. Itu hanya sebagai apa ya, namanya film komik ya, nggak masalah ya. Tapi dengan permasalahan yang mereka bawa di series Iron Fist itu membuat gue tuh oh my god, the best banget. Bahkan acting aktor-aktisnya, bahkan segala plot ceritanya, bahkan pengkhianatan si Harold Meacham bagaimana motivasi dia itu akan membunuh kedua orang tua Daniel seperti apa, itu semuanya jelas banget. Jadi kalau kalian masih belum mengikuti Bang, Iron Fist tuh kok gue di ending kok bingung gampang ya. Jadi gini ya, semua per episode itu ada berbagai macam konklusinya. Bahkan banyak banget dari kalian tuh ngomong, Bang, si Bakuto itu kok kenapa kok gitu Bang, gini. Nah gini ya, buat kalian yang tanya dengan si karakter Bakuto ini ya, jadi Bakuto ini adalah masternya si Colin Wing. Itu adalah kekasihnya Danny Rand yang bekerja di dojo kecil di salah satu kota New York. Dan juga Bakuto ini adalah The Hand itu sendiri. Jadi bisa dibilang The Hand itu sudah jangkauan udah luas, dan Colin Wing juga adalah salah satu anggota The Hand. Jadi Bakuto itu sudah memanipulasi semua anak-anak dojo yang sudah diajarkan oleh Colin Wing ini untuk apa ya, menjadi anggota The Hand sepenuhnya. Dan Danny Rand ini hampir menjadi anggota The Hand dikarenakan manipulasi pikiran dari si Bakuto ini, sehingga kita bisa melihat bahwa The Hand ini berusaha untuk apa ya, merekrut semua orang-orang yang apa bisa orang-orang kuat, terutama orang yang mengaku sebagai Iron Fist ini. Nah itu menurut gue oh my god, politiknya bagus banget Pak, sumpah. Politik seperti ini gue suka banget sumpah. Kenapa ya? Karena dengan cerita yang seberat ini, bahkan semuanya tuh serius Pak, sumpah. Semuanya serius dengan segala macam politik yang bermain, atau juga segala macam apa ya, dunia bisnis. Kita juga dilihatkan lah bahwa kalau kalian masih ingat dengan scene ketika Danny Rand sudah menjadi CEO Rand Enterprises, ketika dunia sudah mengetahui bahwa Danny Rand sudah hidup, kita bisa melihat bahwa Danny Rand itu ketika dia itu berbisnis, dia tuh nggak bisa. Karena apa? Selama 15 tahun ini kan Danny Rand kan sudah ada di Kunlun, dimana itu ada sebuah dimensi lain yang ada di pegunungan Himalaya yang ditempati oleh para biksu-biksu petarung hebat yang sangat-sangat jenius. Dan juga si Danny Rand ini ketika dia itu sebagai Iron Fist yang hebat, tapi dia gagal dalam berbisnis. Kita bisa melihat di situ bahwa belum tentu seorang yang memiliki nama tapi dia itu tidak bisa berbisnis. Nah itu gue suka di bawah kita bisa ambil pelajaran bahwa apa ya, yang namanya bisnis itu harus ada menguntungkan profitnya, harus mementingkan pancingnya bagaimana, harus memikirkan project bisnis seperti apa. Karena di Iron Fist ini sudah dijelaskan semuanya. Bahkan gue senang banget dengan plot seperti ini. Karena apa? Ini kita bisa ambil pelajarannya bahwa ketika lo berbisnis, ketika lo mengambil bisnis seperti itu, ya lo harus apa, memikirkan profitnya, memikirkan segala macam keuntungannya. Ini benar-benar mendidik sekali buat gue untuk mungkin agak sebagai CEO segala macam. Ini ada ilmunya Pak. Jadi kita nggak hanya memperlihatkan konflik Marvel segala macam. No, kita juga diperlihatkan ya segala macam kerjaan bisnis bagaimana kehidupan itu sebenarnya semuanya itu penuh dengan pengkhianatan Pak. Sumpah, gue bisa merasakan emosi Danny Rand ketika itu udah dikhianati Bakuto, yang di awal-awal itu kayak apa ya, dia berusaha baik tapi ternyata di belakangnya dia adalah pemimpin dari The Hand sendiri. Oke. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Madam Gao ini itu bukan pemimpinnya The Hand. Itu hanya sebagai pemimpin keduanya. Nah, pemimpin pertamanya ini adalah si Bakuto itu sendiri. Makanya oh my god, itu semuanya tuh jelas banget Pak. Dan segala macam martial artnya, bahkan berbagai macam konfliknya si Danny Rand bagaimana, sampai kita bisa melihat apa ya, dimensinya Kunlun itu secara sekilas tuh seperti apa. Kita udah tahu Pak bahwa Danny Rand itu ketika dia itu menjadi Iron Fist itu sebagai macam tuh dijelaskan Pak bahwa apa ya, semua biksu, semua orang-orang yang belajar untuk menjadi seorang petarung itu mereka itu sedang belajar dan akan terpilih seleksi untuk menjadi Iron Fist. Jadi berkata
Iron Fist ini adalah sebuah gelar yang dimana itu gelarnya akan diuntukkan untuk orang-orang yang sudah lolos dan juga bertahan hidup dari seleksi yang diberikan oleh biksu pengajar mereka. Jadi siapapun yang lolos itu akan diberikan tanda mark seperti naga di badannya dan akan didapatkan sebagai Iron Fist, penjaga Kunlun. Oke, jadi bisa dibilang Iron Fist itu tugas utamanya itu adalah menjaga Kunlun dari orang-orang berbahaya seperti The Hand. Dan dari awal mereka berdiri, The Hand itu sudah menjadi villain yang sangat-sangat berbahaya dan menjadi target utama dari bangsa Iron Fist ini. Jadi bisa dibilang Iron Fist itu sejak dulu sebelum Deniran ada, target utama mereka itu adalah The Hand sendiri. Feeling utama mereka itu adalah The Hand sendiri. Jadi oh my god, itu semua apa story plot yang kuno, tapi it's okay, bagus banget sih. Tapi kelemahannya salah satunya, kelemahannya adalah di CGI-nya Pak ya. CGI-nya itu gua melihat, aduh, CGI-nya masih ada beberapa yang kasar sih. Ada beberapa bisa itu CGI-nya kayak apa ya, renderingnya kurang mulus gitu loh. Jadi bisa melihat gua ketika Deniran sedang mengajar tanah terus tanah bergelombang, belum itu gua melihat beberapa CGI-nya ada beberapa yang kasar. Oh ya, it's okay, bagus, tapi ada beberapa yang frame drop sehingga gua bisa melihat oh ini CGI-nya kayak terburu-buru banget ketika para tim animasinya mengerjakan. Tapi it's okay lah ya. Yang penting kan sini adalah gua pengen ceritanya seperti apa. Karena kalau gue lihat kalau film Marvel mereka hanya mengandalkan CGI tapi storynya ampas ya sama aja. Itu gue bayang Pak MCU Pak. Tapi di sini Iron Fist bisa membuat gue tuh oh my god, semua konspirasinya, semua apa ya, menunjukkan bahwa dunia ini abu-abu. Seperti yang gue bilang ketika gue tuh review Daredevil kemarin bahwa ya this world is grey, dunia ini abu-abu. Lu nggak bisa menganggap bahwa orang ini jahat, orang ini baik. Semua itu ada pengkhianatannya Pak. Ada orang baik bisa dijahat, atau orang jahat bisa dibaik. Semuanya dijelaskan di Iron Fist ini. Makanya kalau kalian penasaran dengan Iron Fist ini, tontonlah Iron Fist di Netflix. Karena gue bisa jamin buat kalian yang penasaran dengan Marvel Netflix, buat kalian penasaran dengan Marvel Netflix seperti apa, gue bisa jamin Marvel Netflix itu canon dengan MCU. Oke, itu hanya sebagai spin-off-nya MCU untuk mengutarakan secara story seperti apa. Tapi di sini kalau kalian ingin apa ya, mendalami story Marvel dengan yang lebih dark, itu kalian bisa tonton aja di Marvel Netflix. Semua seriesnya bagus Pak. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Punisher, Jessica Jones, The Defenders, semuanya kalian bisa langsung tonton aja di Marvel Netflix. Ketika kita tahu bahwa Harold Beecham adalah otak dibalik pembunuhan kedua orang tua Deniran, oh my god, itu emosional banget sih. Dan aktornya sebagai yang bermain sebagai Harold Beecham ini pernah main di Van Helsing Pak sebagai Carl ya. Makanya gue melihat muka-mukanya kok gue gak asing ngeliat mukanya. Ketika gue research, oh ini yang main di Van Helsing Pak. Makanya oh my god, wajah-wajah villainnya ya kan, sama apa ya, actingnya semuanya bagus. Actingnya semuanya bagus Pak, bagus banget semuanya, tertata rapi. Dan gue bisa melihat sutradaranya berhasil mengarahkan ya, semuanya bagus banget Pak. Semuanya bisa acting, semua bisa acting. Dan scene kedua ini nanti kita udah ditis bahwa season kedua ini kita akan diperhadapkan dengan Kunlun yang sudah terbakar habis oleh The Hand. Jadi kita bisa lihat di ending season pertama itu kan si Deniran sama si Colin Wing, si Deniran ini akan mengajak si Colin Wing ini untuk mengajak ke si Kunlun ini di tempat Kunlun di mana Deniran ini pernah bertahan hidup selama 15 tahun tersebut. Dan ketika si Deniran ini akan ke sana, tiba-tiba dia menemukan bahwa banyak banget mayat-mayat dari anggota The Hand ini tergeletak di depan portal Kunlun ini. Dan kita bisa melihat bahwa portal Kunlun sudah tertutup. Jadi kita bisa dipastikan di season kedua ini mungkin kita akan diperkenalkan Kunlun seperti apa, dan kita akan bisa melihat teman lamanya Deniran yang udah menyelamatkan dia di episode kebeberapa itu di season pertama, namanya adalah Davos ya. Davos ini akan menjadi villain utamanya di season kedua Iron Fist ini. Karena bisa melihat si Davos ini kan, gua melihat karakter Davos ini adalah teman lamanya Deniran ya, dan juga Davos ini adalah orang asli dari Kunlun tersebut, dan dia adalah juga rival dari Deniran. Sehingga kita bisa melihat ketika si Deniran udah terpilih menjadi Iron Fist setelah itu lolos dari seleksinya, si Davos ini gue melihat dia tuh cemburu Pak. Dia tuh cemburu karena apa? Karena dia tuh selama ini dia tuh udah bertahan hidup, tapi kenapa Deniran yang terpilih? Karena Deniran itu adalah seorang orang luar kan ya, dia bukan orang asli Kunlun, tapi dia tuh adalah orang yang terpilih menjadi Iron Fist untuk generasi selanjutnya. Kenapa nggak Davos yang terpilih? Nah itu makanya kita bisa melihat Davos ini ketika dia tuh muncul di episode ini, dia sebagai teman, tapi dia juga ada rasa benci terhadap si Deniran. Karena gue bisa melihat motivasinya orang ini adalah dia tuh sangat benci dengan Deniran, karena dia tuh merasa kenapa
gak gue yang terpilih, kenapa bukan gue yang terpilih sebagai Iron Fist, kenapa malah si Danny Rand yang adalah orang luar kok dia dengan gampang terpilih oleh bisu-bisu ini, kenapa bukan gue? Itu yang gue rasakan dengan Davos ini, sehingga kita akan melihat dia sebagai villain di season kedua nanti seperti apa si Davos ini ya. Makanya ini menarik banget sih dengan gue mau tahu explore-nya Kunlun seperti apa, gue mau tahu juga apa ya, pertemanan Davos juga si Danny Rand mereka dulu seperti apa, itu akan jelaskan di season kedua nanti. Makanya ya ini menurut gue sih meskipun CGI-nya agak sedikit kacau, bahkan ada beberapa plot yang dipanjang-panjangin, it's okay lah ya, it's okay banget sih, dan gue dengan sabar untuk mengikutinya karena ya itulah Marvel Netflix, mereka lebih fokus ke cerita. Nah ini loh dan juga episodik, oh my god bagus banget anjir sumpah. Skor untuk Iron Fist pertama gua kasih nilai, ya gua kasih nilai 7 dari 10 lah ya, alias B. Oke, gua kasih B aja lah ya, B. Karena ya ada berbagai macam plot yang masih belum dijelaskan, dan juga ada berbagai macam scene yang apa ya, yang maksa-maksa dipanjangin. Ya lagi dulu doang loh, tapi at least masih bagus lah dengan endingnya Iron Fist pertama ketika Harold Meach mati dengan cara yang brutal, itu bagus banget sih, dan tidak ada yang disensor, semua gore diperlihatkan, semuanya diperlihatkan, bahkan konflik perusahaannya semuanya diperlihatkan pak. Oh my, gua sangat puas banget untuk melihat Iron Fist ini, dan gua akan rewatch lagi Iron Fist season kedua seperti apa, karena gua agak lupa dengan storyline seperti apa, tapi jelas gua akan apa ya, recap semua Marvel Netflix untuk kalian, karena buat kalian ini yang masih Marvel baru, kalian bisa tonton aja Marvel Netflix ya, gua saran aja ke kalian seperti itu. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah mengenai Iron Fist ini, dan kalian bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, terima kasih udah menonton video, coba like, comment, dan subscribe untuk menunggu gua buat video mendidik tampil kalian semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya guys, dan nantikan video-video baru berikutnya. Adios. Woo!